Terima kasih untuk mengikuti sesi. Salam. Ya, saya banyak dengar jenengan dari Mas Omar ini. Mas siapa? Oh, Mas Umar. Oh, aduh. Enggak, ini Mas Hari. Saya banyak dengar. Masya Allah. Dengar Kang Nyoto ini dari Mas Omar ini. Wah, kelihatannya cukup inspiratif. Masya Allah. Betul. Saya dekat kok, saya di Solo, Pak. Di Solo? Oh. Iya. Dekat dengan. Alhamdulillah. Ternyata dekat ya. Dekat kok, Pak. Sekarang kegiatannya apa, Pak? Kegiatannya kerja dari rumah. Kan kita sekarang kerja di rumah bareng-bareng ya. Menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Dengan cara baru. Di grup juga ada Mbak Puri, ada Mbak Ola, ada kawan saya, Mbak Farina. Ada cukup banyak nih kawan-kawan. Terima kasih semuanya untuk mau hadir. Untuk kuliah makan siang dari Kang Yoto. Ini tapi tidak kultum ya. Kan biasanya ada kultum ya. Waiting room akan saya hilangkan. Jadi ada yang mau ikut, silahkan masuk. Sebentar lagi kita akan mulai. Wah, ada Mas Ari. Saya lihat ada. Wah. Assalamualaikum, salam kenal Pak. Waalaikumsalam. Mas Ari ini kawan lari saya, Kang Yoto. Wow, makanya tubuhnya atletis ya. Iya, cuma dia yang bisa lari kuat bareng Mas Andi karena dia masih muda dan kuat. Wah, saya udah gak kuat. Wow. Amin. Masya Allah. Kok orang kuat-kuat sekali ya? Orang frustrasi kan kalau orang lari itu biasanya. Oke, kita tepat waktu. Halo Mbak Tari, Mbak Puri. Halo. Wah, semua. Itu ada Bu Guru dari Bojonegoro itu. Oh ya. Ya, itu ada juga Bu Guru saya lihat. Mungkin saya tunggu 2 menit dulu, kita ngobrol-ngobrol sebelumnya. Oke. Ada Puri, ada Junikas. Itu ada itu Mbak Puri juga di situ. Ada Bu Mukaroma, ada Mbak Farina. Seger-seger Mbak Junisa nggak kelihatan ini. Seger apalagi Mas Sarifudin yang biasa lari ya. Alhamdulillah sekarang olahraga di rumah dulu Pak. Kang, ini Mas Ari atau Mas Sarifudin ini adalah juga kayak dia suka mengadakan blog-blog untuk olahraga. Wow. Jadi kalau orang-orang mau mengikuti olahraga yang baik, dia bisa memberikan saran. Gitu. Oke, saya rasa kita tunggu. Terserah Kang Yoto gimana, mau mulai atau enggak? Kita mau tunggu 2 menit lagi atau gimana? Kayaknya orang-orang mulai agak banyak. Oke, terserah Mas Umar. Kan ini yang punya rumah kan Mas Umar. Kita kan tamu. Oke, saya rasa saya tunggu 1 menit lagi. Nggak apa-apa yang lain ya. Jadi di sini ada kakak saya, Mbak Ola. Apa kabar? Oh, Mbak Ola kakak Mas Umar. Iya. Wah, mulai rame sekarang. Ada partisipan, ada 17. Waiting room sudah saya tiadakan, jadi siapapun juga bisa masuk. Oke, siap Kang Yoto? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Walaupun kita Idul Fitri ini agak unik dalam keadaan yang nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh mudik katanya, nggak boleh mudik katanya. Terus ini adalah yang Idul Fitri yang tidak bisa kita lupakan. Hari ini, wah ada ibu saya ternyata di situ. Ibu, yo. Pak Kang Yoto. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya ketemu ibunya Mas Umar. Ya, kalau ibu harus saya tegur langsung. Ada Mas Fran juga itu. Sama Kang Yoto. Aduh. Jadi saya akan mulai. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah kenapa kita ada di sini hari ini. Itu sebabnya adalah saya menerima telepon 2 hari yang lalu pagi-pagi dari Kang Yoto. Awalnya ngobrol-ngobrol, terus abis itu setiap kali ngobrol sama Kang Yoto itu selalu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Jadi nggak pernah ngobrol-ngobrol enteng, hanya canda-canda, tapi selalu ada sesuatu yang saya dapatkan dari Kang Yoto. Dan habis ngobrol itu saya kirim pesan-pesan ke orang-orang, dan orang-orang sepertinya juga senang dengan apa yang disampaikan Kang Yoto ke saya. Saya pikir udahlah kita adakan satu session, dan alhamdulillah Kang Yoto bersedia untuk sharing lagi. Jadi sementara ini saya mohon izin akan share screen. Kelihatan nggak? Belum. Belum ya. Sekarang? Nah. Kelihatan? Oke. Kelihatan. Oke, selamat datang di sesi hari ini. Tapi belum full screen, Mas. Belum full screen? Full screen. Belum full screen. Masih ada 2 screen yang kelihatan. Tampilannya bikin 1 aja. Sekarang gini? Udah? Ya. Udah ya? Oke. Jadi, terima kasih. Ini selamat datang di session kita Vaccinating Your Soul for the Next Normal. Saya mau menjelaskan kenapa saya menggunakan kata next normal. Kata new normal itu di dunia keuangan itu artinya lain. Tetapi akhirnya gara-gara pandemi corona ini akhirnya semua orang menggunakan new normal. Kalau nanti ada yang mau tanya artinya new normal bedanya sama next normal, silahkan tanya saya. Waktu saya bicara sama Kang Yoto kemarin, bentar ya. Ini yang Kang Yoto ngomong. Kebahagiaan adalah satu keterampilan. Ini yang menyebabkan saya jadi, berpikir kembali dalam keadaan seperti pandemi ini, kebahagiaan itu harus kita sadari adalah sesuatu yang merupakan satu keterampilan. Ini saya kenalkan dulu profilnya Kang Yoto atau Dr. Suyoto MSI. Ini fotonya, kalau misalnya mau yang lebih jelas. Ini saya ambil foto ini di tengah perkebunan tembakau di belakang rumahnya Kang Yoto waktu dia kecil. Kang Yoto lahir di Bojonegoro tahun 1965. Ayah dari 3 anak dan 1 cucu. Bupati Bojonegoro 2 periode dari tahun 2008 sampai 2018. Dan Kang Yoto adalah selagi menjabat Bupati, Bojonegoro mendapat penghargaan dari United Nations Sustainable Development Solution sebagai salah satu dari 15 kota di dunia lainnya. Nanti Kang Yoto bisa jelaskan kota-kota yang lainnya itu apa, kota-kotanya semuanya yang besar-besar. Bojonegoro menjadi pilot project untuk Open Government Partnership. Ini adalah satu hal yang sangat prestigious. Bojonegoro dari kabupaten ketiga termiskin di 38 kabupaten di Jawa Timur menjadi kabupaten yang nomor 11 setelah dijabat oleh Kang Yoto dan dipimpin oleh Kang Yoto. Kang Yoto juga pembicara di beberapa conference Open Government Partnership di Paris, Washington, dan Vatikan, dan kota-kota lainnya. Kang Yoto ini juga pembicara di universitas yang prestigious di Massachusetts Institute of Technology, University of Manchester, Brighton University, dan saya yakin yang lain-lain juga.
Kang Yoto ini ditulis oleh Profesor MIT, Otto Scharmer, di dalam bukunya sebagai contoh one of the leaders yang dia lihat sebagai leaders yang sukses dan menjadi teladan. Kang Yoto adalah akademis dulunya sebelum menjadi bupati. Beliau dulunya adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, sebagai Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu-Isu Strategis. Atau bahasa asingnya adalah, I think Kang Yoto is the Chief Strategist untuk Partai Nasdem. Saya sendiri, nama saya Omar Agus. Ini saya. Saya, bagi yang udah kenal, tahu bahwa saya adalah di bidang banking. Saya tinggal di Singapura, jadi salam dari pulau kecil kita ini di Singapura. Dan kenapa saya melakukan Zoom call ini adalah untuk sharing knowledge, seperti yang tadi saya bilang waktu awal. Dan Ibu, itu tolong di-mute, Ibu Irit. Oh iya, di-mute. Ya. Jadi, apa hubungan saya dengan Kang Yoto? Mungkin apa sih Omar ini sebagai seorang banker, Kang Yoto sebagai bupati di Bojonegoro ini kok bisa nyambung tuh gara-garanya apa? Awalnya saya itu agak seperti banyak orang, apalagi saya tinggal di Singapura, punya perasaan skeptis. Tapi juga punya perasaan penasaran atau curiosity. Orang pemerintah itu di Indonesia seperti apa? Jadi segala macam persepsi yang saya ada itu saya mau mengetahui secara sendiri. Dan akhirnya satu hari saya datang ke Kang Yoto waktu acara buka bersama, saya bilang, Kang, saya itu penasaran, orang-orang pemerintah itu seperti apa sih? Saya tinggal di Singapura udah 10 tahun lebih waktu itu. Terus Kang Yoto bilang, ya silakan ikut saya. Jadi saya selama 3 hari di tahun 2012, saya mengikuti Kang Yoto. Basically dari dia keluar pintu rumah, sampai dia masuk rumah lagi, saya tidur, bangun lagi, saya keluar lagi. Saya mengulas pengalaman saya selama 3 hari mengikuti Kang Yoto ini di satu tulisan yang kalau Anda lihat di chat, linknya ada di situ. Ya. Terus kita meneruskan ketemu lagi dengan Kang Yoto di tahun 2014. Kang Yoto diundang ke Siberia. Siberia itu adalah tempat yang sangat landlocked, tidak ada apa-apa di dunia, dan di pinggir kota Danau Baikal. Danau Baikal ini adalah, walaupun bukan salah satu danau terbesar di dunia, tapi adalah danau dengan volume air terbanyak, karena dalam sekali danaunya. Dan di sana Kang Yoto sebagai pembicara, dan seminggu sebelum kita datang ke sana, itu terjadi penembakan pesawat Malaysian Airlines yang isinya orang-orang asing yang ditembak oleh Rusia atau oleh Ukraine kalau nggak salah lagi itu. Akhirnya banyak pembicara tidak jadi datang, akhirnya terpaksa yang saya tadinya hanya untuk menemani jadi pembicara juga. Dan akhirnya sejak itu saya sama Kang Yoto jadi lebih sering untuk bertukar pikiran dengan apa yang akan kita bicarakan. Kang Yoto itu adalah seorang sahabat. Kang Yoto adalah sahabat saya, dan saya mau share kata-kata ini yang dia bilang adalah, Omar, kamu harus belajar menari di dalam badai. Kang Yoto tahu saya pelaut, jadi dia tahu saya ngerti artinya badai, dan saya sering menyampaikan ini kepada orang lain untuk belajarlah menari di dalam badai. Dan saya pribadi banyak ditolong oleh kata-kata yang sangat kuat ini yang diberikan oleh Kang Yoto. Di persepsi saya, Kang Yoto adalah seorang strategic thinker. Dia itu punya kemampuan untuk melihat ke depan dan melihat sekitarnya dan disambung-sambung. Itu hal yang saya sangat terpesona dengan Kang Yoto ya. Jadi itu yang kalau saya lihat deskripsinya Kang Yoto, saya mau describe ke orang adalah he's a very strategic thinker. Oleh karena itu, saya mau sedikit memberi penjelasan. Kalau saya ngeliat Kang Yoto ini,
I remember of this word intelligence. Jadi intelligence ini berasal dari bahasa Latin interligare. Ini adalah base word-nya artinya intelligence. Root word-nya. Inter artinya between, di antara. Ligare artinya to link atau menyambung. Jadi kalau misalnya digabung bahasa Inggris ini, interligare itu is the ability to link notions and experiences. Atau kemampuan untuk menghubungkan beragam pengetahuan, observasi, dan pengalaman. Nanti Kang Yoto mungkin bisa akan share ke kita sebagian dari interligare yang Kang Yoto yang saya lihat dari Kang Yoto selama saya bersahabat dengan beliau. Oke, saya akan stop sharing screen ini dan ya, Kang Yoto. Halo. Yes. Saya akan berikan panggung Zoom ini kepada Kang Yoto. Silahkan. Monggo. Loh, ngapain kita nih? Oh iya. Ngapain ini mungkin gini deh. Saya yang nanya-nanya deh dikit. Bisa ya Kang Yoto ya? Oke. Kang, apa yang Kang Yoto lihat dari semua kejadian dengan coronavirus ini? Apa yang Kang Yoto what is your observation of what is happening right now? Oh, kalau orang sekarang mengatakan kita sedang dipercepat sebenarnya untuk memasuki perubahan dalam hidup ini. Orang mengatakan ini adalah new normal. Saya suka mengatakan ini new norma tanpa L. Jadi orang mengatakan new norma, tapi saya lebih suka mengatakan new norma, bukan new normal. Kenapa new norma? Karena kehidupan kita sekarang dipaksa untuk mengadopsi dan mengembangkan norma-norma baru di dalam hidup ini. Maka saya lebih suka menyebutnya new norma. Kalau Mas Umar pasti mengatakan next normal. Saya belum tahu apakah ini akan next normal atau iya atau tidak. Tapi yang saya rasakan bahwa betul-betul sekarang ini ada norma-norma baru. Nah, di dalam norma-norma baru kehidupan ini, terutama dipaksa oleh protokol kesehatan, tiba-tiba ada yang terasa hilang di dalam hidup saya, yang saya rasakan. Yang paling saya rasakan hilang itu adalah kesempatan saya untuk mengentertain ego saya. Ketika saya ini kan suka mengentertain ego saya supaya saya bahagia. Maka saya biasanya dengan leluasa ketemu Mas Umar, ketemu Mbak Puri gitu. Ketemu Mas Farhan, ngobrol gitu kan. Pak Fran, kita bisa setiap saat kita bisa pengen ngerumpi di mana, ngobrol di mana. Bahkan terakhir kita bisa makan di warung yang sangat sederhana gitu kan sama Mas Umar. Ya. Jadi itu saya rasakan kehilangan saya untuk mengentertain ego saya. Kayak saya sebut ego karena itu kan saya yang mengentertain diri saya sebenarnya. Saya yang tadinya senang kumpul, saya senang menunjukkan ego saya ke Mas Umar misalnya. Saya senang ketika saya bisa melampiaskan keakuan saya di depan Mas Umar gitu. Dan kemudian kita memilih tempat-tempat yang kadang-kadang kita menjadi childish, menjadi anak-anak. Nah, tiba-tiba itu hilang. Dipaksa oleh norma baru yang namanya adalah pandemi. Pandemi ini memaksa norma baru. Norma yang kemudian dilegitimate oleh kekuasaan. Bahwa, oh sekarang harus begini. Tiba-tiba membatasi kita bertransportasi, membatasi kita berkerumunan, membatasi apa? Membatasi kita untuk kemudian berinteraksi secara langsung. Kemarin saya merasakan ketika Ramadan ini, apa ya yang hilang gitu kan? Yang hilang ternyata juga kesenangan saya mengentertain diri saya. Biasanya Ramadan itu puasa,
kemudian buka bersama dengan anak, dengan istri, karena seminggu sekali kita pulang, kita pergi ke tempat, itu hilang. Jadi ada yang memang hilang betul-betul di dalam diri saya, dan mungkin saya dalam mengentertain ego saya ini ada yang hilang. Karena itulah pasti saya nggak tahu, masing-masing kita punya pengalaman kehilangan kesempatan untuk mengentertain egonya ini, ya. Saya yakin ini juga menimbulkan masalah di dalam beberapa orang. Saya baca kemarin Mbak Sita di grup mengatakan bahwa ada ratusan ribu kekerasan di dalam rumah tangga dan ketidakbahagiaan gitu di mana-mana. Karena apa? Salah satu sebab pemicunya menurut saya adalah kita tidak menyadari bahwa kita sedang kehilangan kesempatan untuk mengentertain ego. Nah, itu yang paling saya rasakan, Mas Umar. Namun saya merasa juga bahwa new norma ini juga memberi peluang-peluang baru untuk berkembang. Saya kebetulan sejak tahun 90 lah kira-kira, itu setiap keluar rumah, saya meyakini saya akan mati dan saya tidak pulang lagi. Dan ternyata keyakinan saya itu membawa saya kepada petualangan yang tidak pernah berhenti. Seolah-olah kematian itu pun adalah salah satu curiosity yang ingin saya masuki. Dan itu membangun mental saya untuk terus belajar, melihat peluang dan melihat kesempatan yang sempit untuk kemudian tetap bahagia dan berkontribusi dalam kehidupan ini. Jadi menurut saya selalu ada peluang. Nah, menurut saya COVID ini juga memaksa saya lebih pendek lagi menyadari bahwa, oh iya, saya bisa setiap saat mati, saya bisa setiap saat diancam. Sekarang saya tidak perlu keluar rumah, bahkan saya di rumah, saya juga bisa mati ketika virus ada dibawa oleh anak saya atau habis keluar rumah. Jadi saya merasa bahwa, oh, deal, harmoni dengan kematian ini telah memberi peluang baru dalam petualangan saya, terus terang. Lalu saya baca, dulu waktu pertama kali baca buku tentang globalisasi, the world is flat, dunia itu flat, dunia global, dunia is one village. Sekarang saya merasa dunia ini cuma satu rumah, new home. Tiba-tiba saya tidak merasa pergi dan tidak pernah merasa pulang. Karena sekarang bukan lagi globalisasi. Apa saya tidak tahu, tapi ini adalah the world is betul-betul new home. Hanya satu rumah sekarang. Dunia ini satu rumah. Saya mungkin pernah cerita, Mas Umar, bahwa 4 bulan yang lalu ketika ibunya kawan saya yang habis kebakaran meninggal, saya pergi ke rumahnya, tiba-tiba saya duduk termenung. Saya dulu kalau disebut, saya terus terang dulu pergi itu penderitaan. Saya dari Bojonegoro pergi ke Malang tuh 1 tahun 1 tahun pertama saya menderita. Saya betul-betul ingin pulang. Lalu saya pindah ke Gresik setelah saya merasa nyaman di Malang. Saya merasa juga saya menderita kalau pergi ke Gresik. Awal-awal saya di Bojonegoro saya juga menderita. Saya merasa menjadi orang asing. Ya, saya merasa bahwa rumah saya adalah Gresik. Begitu juga ketika tahun lalu Agustus saya mulai sering pergi ke Jakarta, saya merasa pergi. Sampai ketika ibu sahabat saya ini meninggal, disitulah saya mulai merasa bahwa ada yang salah dalam hidup saya. Kenapa saya merasa pergi? Dan kenapa saya merasa pulang? Bukankah rumah dunia ini adalah rumah saya? Sejak itu, saya terus terang merasa I feel release, bahwa betul-betul dunia ini adalah saya rileks, nyaman. Iya ya, saya nggak pernah pergi dan saya nggak pernah pulang ya. Ternyata dunia ini rumah saya. Kenapa kok saya merasa pergi? Jadi mungkin saya kepengaruh dulu itu. Dulu kan selalu hati-hati kalau pergi itu perlu. Makanya kalau dalam Islam kan orang pergi sampai dapat keringanan, nggak usah sholatnya bisa dijamak, puasanya bisa nggak puasa itu kan. Karena dianggap pergi itu berat itu. Nah, karena itu pulang itu dianggap sebuah kemewahan. Nah, sejak saya mengubah pikiran saya bahwa dunia ini rumah saya dan saya tuan rumah kehidupan, saya tidak pernah merasa pergi dan tidak pernah merasa pulang. Nah, tiba-tiba ada COVID ini, sekarang apa saya pantas untuk mengatakan bahwa di rumah ini, ya, rumah saya sekarang dunia saya. Kalau biasanya dunia adalah rumah saya, sekarang rumah saya dunia saya. Dan dunia itu saya bawa ke rumah saya. Jadi dunia ini adalah new home. Inilah rumah kita. Jadi dunia adalah rumah kita.
Itu yang saya rasakan, Mas Umar, dari perubahan-perubahan yang terjadi ini. Dan tentu di rumah seperti ini, norma-normanya berbeda dengan yang kemarin. Pertanyaannya, apakah kita welcoming terhadap norma-norma ini yang masing-masing kita. Itu, Mas Umar, kalau saya rasakan. Kang Yoto bicara soal rumah ini, jadi saya ingat Kang Yoto pernah ngomong sama saya. Dalam hidup kita harus menjadi tuan rumah sendiri. Jadi itu mungkin Kang Yoto sedikit mau menjelaskan artinya jadi tuan rumah sendiri itu apa maksudnya? Ya, saya kira kita pertama tadi yang paling saya rasakan. Kalau kita merasa tuan rumah di kehidupan ini, kan kita tidak perlu lagi merasa ingin dilayani. Wong kita tuan rumah. Kan kita seringkali bahwa kita merasa menderita, kita merasa kecewa, karena kita merasa asing di rumah kita. Di satu tempat yang kita merasa asing, kita ini merasa seolah-olah sangat peka hidup kita kalau kita itu kurang dilayani, kurang disapa, lihat orang cemberut nggak enak. Tapi kalau kita ini di rumah sendiri dan kita tuan rumah, bukankah tuan rumah itu kebahagiaannya justru membahagiakan orang lain? Ya. Tuan rumah itu ketika ada sesuatu yang tidak beres di kanan kirinya, dia malah menganggap bahwa ini peluang saya untuk melakukan sesuatu. Siapapun yang datang, dia welcoming. Ya. Selamat datang. Kalau bahkan mohon maaf, tamu itu ada kalanya membawa bahagia, membawa duka, membawa susah apapun, kita welcoming. Wong kita ini tuan rumah. Jadi saya rasa bahwa begitu kita ini menjadi tuan rumah buat kehidupan, ya yang saya rasakan ini ya, yang saya rasakan, tiba-tiba dada saya, pikiran saya, hati saya, imajinasi saya menjadi sangat luas, dan saya melihat dunia ini menjadi colorful, indah. Saya tidak menjadi tukang menghakimi dan membeda-bedakan, karena menurut saya yang membuat kita ini hidup ini menjadi menjadi terasing, tidak menjadi tuan rumah, sehingga kita tidak hadir penuh. Itu salah satunya adalah ketika kita jadi tamu. Tamu itu punya dua kecenderungan. Dia pasti ingin menikmati. Dua, kenikmatannya itu kadang-kadang adalah ketika dia menerima. Yang ketiga, ketika dia berhasil merasa perlu membandingkan. Wah, yang sana lebih bagus di sini gitu. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang dia rasa lebih baik, dia akan senang. Lalu yang keempat ini yang menarik. Tamu itu punya preferensi untuk menjudge, untuk menghakimi. Makanya ketika kita misalnya di restoran kan kita ini menjudge sebenarnya kepada pemilik restoran, pada yang menyajikan. Wah, bagus dan tidak bagus. Nah, ketika kita di dunia ini, semakin kita menilai orang lain, menghakimi orang lain, membeda-bedakan, membuat ingin membanding-bandingkan orang lain, semakin kita sebenarnya detach, semakin kita tidak connect dengan realitas ini. Dan itu adalah mentalitas tamu, bukan mentalitas tuan rumah. Mentalitas tuan rumah itu betul-betul welcoming, betul-betul connect ya dengan realitas ini. Dan siapapun yang datang dia welcoming. Bahkan kepada orang yang sangat menjengkelkan pun dia tetap tamu saya. Lalu apa? Perhatian kita menjadi tidak hanya. Lalu apa yang menarik adalah atensi kita tidak kepada ego. Intensi dan atensi kita tidak kepada diri. Tapi kemudian adalah menyebar buat kehidupan ini. Dan saya rasa kalau kita percaya bahwa teori-teori yang menjelaskan tentang climate change, COVID ini kan sebenarnya buah dari ego kita yang luar biasa yang tidak mau mengentertain kehidupan dan tidak mau menganggap bahwa kehidupan adalah rumah bersama dan kita menjadi tuan rumah yang baik buat kehidupan. Akhirnya kan ada makhluk-makhluk baru yang kemudian muncul akibat dari panas climate change ini sehingga dia nggak nyaman. Maka ada yang mati, ada yang muncul sebagai cara untuk menyesuaikan adaptasi dan keseimbangan. Ya inilah menurut saya adalah problem tuan rumah. Dan ini menurut saya benar-benar saya merasa bahwa waduh ini saya jadi tuan rumah. Jadi saya harus menari di badai sebagai tuan rumah yang harus melayani
dan membahagiakan semua. Itu Mas Umar menurut saya. Makna Terima dari kasih, tuan rumah saya kehidupan. diingatkan kembali dengan pembicaraan mengenai menjadi tuan rumah ini. Dan kalau saya agak sedikit tarik dari situ, it's about a mindset ya Kang ya. Ya. It's just about a mindset. Satu mindsetnya terbuka, satu mindsetnya agak sedikit tertutup. Saya mau nanya lagi nih Kang. Tadi kan Kang Yoto mendeskripsikan apa yang sedang terjadi. Tapi saya sekarang mau nanya, what are you experiencing during this period? Apa yang Kang Yoto alami? Kehidupan apa yang sedang Kang Yoto lewati lah sekarang ini? Ya, yang paling saya rasakan adalah explore rumah kecil dan rumah besar. Taruhlah rumah fisik saya yang sekarang saya tempati di Gresik ini rumah kecil. Dan rumah virtual, rumah dunia adalah rumah besar. Saya merasa mendapatkan peluang, kesempatan untuk betul-betul mengeksplor sesuatu yang tadi belum pernah saya alami. Mulai dari yang paling fisik. Saya ternyata tidak tahu itu ya. Sejak saya pindah ke Gresik tahun 2005 di rumah ini, ternyata ada ruang-ruang yang saya tidak tahu di rumah saya. Lalu saya punya pohon kecil-kecil gitu ya, yang setiap hari sore pagi saya sapa. Saya punya ikan di sini yang saya sapa gitu. Wah, ternyata menarik, mengasihkan itu. Dan itu tiba-tiba membuat jadwal hidup saya harus saya sesuaikan. Saya harus membuat pagi saya bangun, kemudian saya menyapa, kapan saya ikut bersih-bersih. Jadi mengeksplorasi hal-hal yang kecil yang di kanan kiri kita, itu kemewahan yang dulu tidak pernah saya miliki. Yang kedua adalah mengeksplorasi anggota keluarga saya sendiri. Ini saya bersyukur dapat kemewahan. Sekarang saya punya kesempatan untuk mengenal betul seluruh anggota keluarga saya, anak saya, cucu saya. Dan saya tidak mau, misalnya gini, kan ada banyak orang yang memilih, ini pilihan-pilihan ya. Saya memilih anak saya menikah, saya suruh nikah cepat-cepat kalau mau sejak dulu, kuliah pun boleh. Tapi karena saya belum pernah kumpul, saya minta anak saya kumpul semua sama saya. COVID ini betul-betul saya punya, selama saya jadi bapak belum pernah kumpul. Sekarang kumpul saya sama anak, sama cucu dengan caranya masing-masing. Kita bisa sembahyang bareng, makan bareng, dan disitulah kita mulai belajar refleksi, belajar mengeksplorasi kepribadian masing-masing, dan nilai-nilai kekeluargaan itu baru-baru terasa saya. Oh ini loh value daripada family. Dan saya merasa bahwa ada tantangan baru. Ketika kemudian kita semua adalah connect dengan dunia luar virtual, ini kan problem intensi kita menjadi tertantang. Nah, tapi soal karakter, soal harmoni, soal nilai-nilai keluarga, itu adalah sesuatu yang challenging, yang exploring. Ya, yang menarik untuk kita hayati dan kita dalami. Yang ketiga adalah, tentu dalam hidup ini kan kita tidak boleh di new home yang besar tadi itu, bagaimana tetap terlibat di dalam proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek kehidupan, dalam bahasa agama beramal soleh, untuk terlibat dengan berbagai pihak. Dan terus terang ini juga memberi, saya ngalir aja gitu. Saya ngalir aja Mas Umar, saya ngalir. Misalnya gini, saya ngerasakan ngalir tuh, saya sekarang sedang mencermati, mewaspadai atau apa tentang new balancing. Keseimbangan baru hidup apa sih yang akan terjadi dengan ini gitu. Misalnya kalau saya jadi dosen gitu ya, saya ngerasa dosen tuh nanti harganya akan turun. Ya, dosen itu harganya akan turun, konsultan akan turun. Jadi banyak pekerjaan yang secara profesi itu harganya akan turun menurut saya. Kalau kemudian dianggap bahwa reward itu adalah, honor itu adalah uang, itu akan turun. Kenapa? Karena tiba-tiba kita bisa melakukan dan menjangkau seluas mungkin, dan orang yang jauh pun bisa kita undang. Jadi ya curiosity untuk menjangkau hal-hal yang baru ini yang menurut saya experience itu menantang pikiran, tapi juga menantang batin saya untuk tetap bahagia. Dan saya merasa mana yang harus letting go dan letting come, ini benar-benar harus terjadi. Dan itulah sebabnya yang kita sebut, saya betul-betul mengatakan bahwa, merasakan dan mengatakan bahwa kita betul-betul harus aware norma baru ini apa,
dan kita bagaimana adaptasi, kemudian setelah adaptasi tentu saja kita kalau bisa menjadi hero, menjadi champion di dalam berkontribusi untuk new home, baik rumah kecil maupun yang rumah besar ini. Gitu Mas Umar. Thank you Kang Yoto. Loh, kita sampai jam berapa? Katanya cuma 40 menit. Boleh agak sedikit lama boleh dong? Oh iya. Kang Yoto kalau boleh berkenan, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Iya. Karena ini bukan pertanyaan, ini adalah janji. Oh, Janji judulnya adalah vaksin untuk menghadapi next normal. Jadi apa yang perlu kita latih, apa yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita untuk mengembangkan vaksin for our soul ini untuk ke masa depan. Ini menantang nih. Untuk menghadapi next normal atau new normal ini. Tanpa L gitu ya. New normal. New normal. Menurut saya ya, dari semua perjalanan itu yang paling penting adalah kemampuan kita untuk melihat ke dalam. Karena yang di luar ini perlu kita pahami, tapi kemudian yang kita kan susah memaksa luar itu. Yang paling mungkin adalah bagaimana kita mengadjust internalitas kita. Karena itu pertama kali adalah kita harus mulai aware apa yang sedang terjadi, kemudian norma-norma baru apa yang terjadi, lalu kita mulai bertanya, ya, alarm kita, apakah kita ini gelisah, kita ini senang, kita ini suka, atau kita sedih. Nah, di dalam situasi seperti itu yang tadi saya sebut. Oh, saya kok tiba-tiba merasa apa yang bikin saya nggak bahagia ya, berkurang kebahagiaan saya. Di situ saya mulai mencurigai. Oh, ternyata ini yang hilang adalah kesempatan saya untuk mengentertain ego saya ini. Nah, di situ. Apa sih yang membuat saya nggak bahagia ini? Nah, lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah norma baru karena saya harus terpaksa gitu, terpaksa. Dipaksa oleh keadaan norma baru ini? Rutin harian saya berubah, interaksi saya dengan anggota keluarga saya harus menyesuaikan karena saya ingin memberi dia, lalu kemudian saya interaksi dengan janji-janji yang lain, harus saya atur ulang. Nah, lalu yang ketiga menurut saya adalah di situ kemudian itu yang saya sebut ada keterampilan-keterampilan yang harus kita perkuat. Yang pertama adalah keterampilan untuk ridho, acceptance, menerima dulu. Kan kita nggak mungkin berkontribusi sebelum kita menerima. Oke, kita terima realitas ini. Nah, kita terima. Karena kalau kita nggak bisa terima, berontak. Itulah pangkal kita kemudian menjadi gelisah. Nah, setelah kita terima, ridho, kemudian apa hal-hal yang positif, yang challenging, yang menarik, yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Dan kemudian kita syukuri dong. Nah, disitulah saya sangat bersyukur. Sama, bagi saya COVID ini memberi kesempatan kepada saya untuk mengeksplorasi nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai baru, apa makna rumah kecil dan rumah besar, dan bagaimana tetap berkontribusi buat kehidupan ini dengan cara-cara baru. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena saya menemukan hal-hal yang baru yang terjadi ini. Jadi saya bersyukur. Kalau toh misalnya bulan depan saya meninggal atau mati, gitu kan, saya bersyukur. Di akhirat besok, waduh saya menangi loh zaman COVID itu kan. 100 tahun belum tentu terjadi loh seperti ini. Wah ini kalau toh saya masih bisa panjang kan saya masih bisa cerita yang panjang gitu kan. Waduh menarik ini ya kalau untuk menjadi proses pembelajaran ya. Challenging seperti ini. Jadi ini kemudian adalah saya syukuri. Saya masih punya kesempatan peluang untuk menghadapi sesuatu yang eksotik ini. Nah saya nggak tahu apakah masih diperlukan sabar ya kalau ternyata tiba-tiba ada yang tetap pahit di dalam hidup kita, ya ini perlu kesabaran. Sabar itu dalam bahasa Arab sebenarnya artinya adalah pahit, sobir. Tapi sabar itu juga berarti intaldoro. Orang harus mau menunggu. Dia harus melihat seluruh proses. Tapi sabar itu juga sebenarnya adalah orang itu akhirnya menjadi disiplin terhadap kehidupannya. Jadi orang sanggup pahit, tahu, dan mau menanti
semua itu menghasilkan sebenarnya ada disiplin dalam diri kita. Maka itu namanya sabar. Nah, kemudian dalam proses sabar itu, yang selanjutnya adalah bagaimana kita tetap mujahadah. Mujahadah itu adversity, ketangguhan untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut saya, yang diuji adalah kesempatan kita mengeksplorasi diri kita untuk tetap tangguh, untuk tetap bagaimana kuat menjalani ini, dan karena itu kemudian kita akan terus mengeksplorasi hal-hal yang menguatkan hidup kita untuk tetap berkontribusi dalam kehidupan ini. Itu adalah mujahadah kalau dalam bahasa saya. Nah, orang yang bahagia itu dia sanggup menikmati perjuangan. Jadi kalau bahasa Arabnya itu tamattu bil jihad, menikmati perjuangan, menikmati kesungguhan, itu adalah yang membuat kita bahagia. Nah, selanjutnya adalah ketulusan menurut saya. Karena kita ketika tulus melakukan ini, tulus ingin memberi, tulus ingin berkontribusi, itu yang membuat kita kemudian kalau tiba-tiba apa yang kita lakukan diterima tidak baik oleh orang lain, kita tetap akan bahagia. Kan ada skalanya hidup ini, kita sudah melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Nah, manusiawi juga, kadang-kadang kita melakukan sesuatu ingin mendapatkan apresiasi, dan tiba-tiba nggak ada yang mengapresiasi, gitu kan. Udah melakukan sesuatu di rumah, dengan cara yang terbatas, berkontribusi, nggak ada yang mengapresiasi. Di saat seperti itu, kalau kita ikhlas, justru kita akan tersenyum. Kenapa? Ini ujian keikhlasan saya ya. Ya bersyukur saya masih punya kesempatan diuji seperti ini. Makanya saya baru bikin vlog pendek tentang manfaat orang-orang yang membenci kita dan nggak pernah terima kasih kepada kita itu. Di Instagram saya bikin vlog pendek saat manfaatnya para pembenci buat hidup kita. Karena dia mewakili kewaspadaan kita dan dia mewakili ketulusan kita. Sementara orang yang mencintai kita sebenarnya lebih banyak mewakili ego kita. Gitu kan. Jadi sama-sama harus hati-hati akhirnya. Nah, jadi ketulusan. Nah, yang berikutnya adalah spirit kasih, mengasihi. Dan kasih itu abstrak. Tapi kalau diterjemahkan sederhana, saya cuma dua. Kasih itu memberi, yang kedua adalah kasih itu connect. Nyambung dengan siapapun. Masih mau nyambung dengan siapapun, masih mau connect dengan siapapun, dan masih mau memberi kepada siapapun. Nah, saya rasa inilah di situasi new norma yang kita sendiri masih belum begitu beradaptasi, yang kita belum begitu mengenal, vaksin-vaksin keterampilan di dalam diri kita yang diperlukan agar kita tetap bisa bahagia dan memproduksi kebahagiaan. Jadi kita itu dapat ya biasa, tidak dapat ya tetap bahagia. Dipuji tidak mabuk, direndahkan pun tidak merasa hina karena sudah merasa di bawah. Jadi dibanting ya tidak jatuh, dilempar ke atas ya tetap menari-nari itu. Itu kan situasi yang kenyal ya, situasi yang new norma begini kita perlukan gitu. Itu pengalaman batin saya Mas Umar, makanya krisis itu sebenarnya bukan hanya soal krisis intelektualitas, krisis leadership, bukan soal krisis manajemen, krisis strategi, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana spiritualitas kita tidak ikut krisis. Dan menurut saya, spiritualitas itu adalah keterampilan untuk terus merasa connect, hadir, betul, penuh sadar, dan tahu tujuan hidup dari mana ke mana, eling, waspodo, dan tetap semangat untuk berkontribusi dalam kehidupan. Itu adalah soal spiritualitas. Makasih Mas Umar. Wah, ini betul-betul vaksin. Saya mencatat sambil berpikir panjang, apalagi dengan poin yang terakhir tadi Kang Yoto bilang, jangan sampai kita krisis spiritualitas. Tapi spiritualitas ini yang Kang Yoto sampaikan, ya dua kata yang saya dapat nih, hadir dan sadar. It's our consciousness ya Kang ya. Ya. So, seperti janji kita akan singkat, kecuali saya akan buka sedikit floor untuk mungkin ada yang mau silaturahmi. Sekarang kita ada 40 peserta di sini. Kita punya keluarga yang cukup besar di room ini. Mungkin ada yang mau nanya apa-apa ke Kang Yoto, silakan.
Atau jangan nanya dong, Mas. Sama-sama kan sama-sama kita ini tuan rumah, mungkin berbagi pengalaman sama tuan rumah. Refleksi Iya. masing-masing. Ya. Refleksi. Iya. Ada yang mau merefleksikan sesuatu kalau gitu silahkan. Ada Kang Farhan di sini. Selamat datang anggota dewan. Di sini juga ada banyak kawan-kawan saya, ada Mbak Sri, ada Mbak Anita, Mbak Dita, kawan-kawan SMA saya, Mas Mahmudin. Dan ada Dr. Indra di sini. Ada Mas Ucok. Ada yang mau menambahkan sesuatu? Ada Mbak Anita juga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kang Yoto. Ya. Ini ya saya mau memperkenalkan dengan Sri, temannya Mas Omar, saya di Singapura. Aduh, alhamdulillah. Banker juga. Tadi saya kena sekali waktu Kang Yoto bilang, jadi nangis saya. Tadi Oke. Tadi Kang Yoto menyampaikan mengenai pikiran harus pulang, harus pergi. Terus terang, karena pandemi ini yang saya biasanya setiap minggu pulang, ketemu keluarga, ketemu cucu, ketemu orang tua, sama ibu saya, suami saya 3 bulan, sudah 3 bulan. Ya, semoga setelah tadi mendengarkan, saya bisa mulai belajar merubah mindset saya. Saya akan, ya ini rumah saya nggak harus pulang, saya nggak harus pergi, saya akan menerima ini. Terima kasih. Ya itu mungkin. Ya Kang Yoto, terima kasih. Thank you semua. Mbak Sri, thank you for mentioning my feelings. Iya. Wah, hebat Mbak Sri. Saya nggak kebayang juga kalau jadi Mbak Sri. Tapi perasaan Mbak Sri menambah kekayaan kita semua tentang pentingnya perasaan untuk menjadikan rumah ini, dunia ini adalah rumah baru kita bersama-sama. Dan rumah kita juga dunia kita bersama-sama. Tetap kuat Mbak Sri. Insya Allah. Semangat dan bahagia. Iya. Ya. Terima kasih. Tadi ada Mas Kang Hari dari Solo mau sharing, tadi udah angkat tangan, Mas Umar. Di unmute Mas Kang Hari, Hari. Mas Hari Ya. di unmute, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Salam sehat untuk semua. Tadi Kang Yoto bilang, jadi ini secara tidak langsung kita dipaksa untuk berubah. Benar ya Kang Yoto ya? Nggak dengar tadi. Mau diulang? Tadi apa tadi? Enggak, tadi Kang Yoto bilang ini secara tidak langsung nih pandemi ini kita dipaksa untuk berubah, Pak. Benar ya Kang Yoto ya? Berubah untuk sesuatu yang kita nggak tahu nih arahnya kemana kalau saya. Terus memang untuk saya sendiri ini agak sulit Pak, karena yang biasanya saya ke klien, saya konsultan, ini ada sesuatu yang membatasi kita. Jadi membatasi ide-ide apa yang kita bisa keluar untuk ke klien kami. Karena dari segi teknologi itu ada yang membatasi itu Kang Yoto. Ada burden gitu yang membatasi. Ini sih apa sih? Jadi gestur itu tidak bisa keluar. Seperti itu. Terus kaitannya ke berubah. Berubah berarti ada dua. Satu bisa berubah, satu mengikuti, satu tidak bisa mengikuti. Nah, menurut Kang Yoto seperti itu, ini seperti apa Kang Yoto? Kalau tidak bisa mengikuti berarti kayak semacam seleksi alam seperti itu lah, apa gimana? Itu Ya. dari saya Kang Yoto. Ya. Kalau terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya ini belakangan kan jadi dosen ya, ngajar di kelas gitu. Saya kalau ngajar di kelas itu ternyata ada yang saya entertain diri saya gitu. Jadi kalau saya berdiri di kelas, lihat mahasiswa saya ngobrol, lihat saya agak takut gitu kan. Saya tuh senang ternyata kalau dilihat orang tuh takut dengan saya gitu. Kalau saya kelihatan aksi bagus, mahasiswa saya senang, saya juga senang gitu. Jadi lalu itu yang membuat saya kemudian, oh ternyata ngajar via Zoom ini, itu yang hilang itu ada itu, yaitu apa? Saya nggak bisa mengentertain ego saya itu ternyata. Karena apa? Ketika Zoom begini kan maksud saya tidur, saya nggak tahu saya. Wong ada juga yang begitu dia ikut Zoom untuk absen, habis itu dia tutup gitu kan. Terus dia nggak ikut juga nggak apa-apa, nggak tahu kita kan. Begitu kita suruh chat terakhir, alasannya sederhana, Pak kalau video saya hidup terus habisin pulsa gitu. Jadi ya saya mabuk juga gitu. Tapi saya mulai mencurigai diri saya sendiri akhirnya. Oh iya ya, saya ternyata ada hal-hal yang saya hilang, yaitu entertain hidup saya. Lalu yang kedua adalah, oke, ini kan realitas yang harus saya terima, itulah yang saya sebut ridho tadi itu, acceptance. Oke, ini ridho. Tantangan saya apa? Mulai saya identifikasi. Oh, tantangan saya adalah bagaimana menaikkan intensi dan atensi orang lain terhadap isu yang saya bawa. Ya. Bagaimana sih orang itu punya intensinya nyambung dengan intensi saya, niatannya saat nyambung, kemudian dia atensi, perhatiannya juga. Dan ini pengalaman baru kan. Biasanya kita ini menarik atensi orang lain lewat gerakan-gerakan fisik. Sekarang enggak. Berarti apa? Kita dituntut untuk kemudian mengeksplorasi kemampuan imajinatif kita. Yang katanya si Einstein kan bukan kecerdasan, intelijensia yang diperlukan saja, tapi kemampuan untuk berimajinasi. Sekarang tiba-tiba populer sekali tool skenario planning. Kenapa skenario planning itu menjadi populer tiba-tiba? Bahkan Harvard Business Review yang baru kan mengeksplor tentang pentingnya skenario planning. Karena dia adalah menggugah imajinasi kita, menggambarkan masa depan dengan narasi cerita yang imajinatif. Nah, saya kira ini tantangan kita untuk kemudian bagaimana berimajinasi di dalam komunikasi supaya orang itu attract gitu ya. Yang kita tentu saja ini adalah hal yang baru buat hidup kita menurut saya. Apa yang dialami Mas Heri saya kira sama. Ini kan sama nih. Saya mengentertain ego saya nih. Dulu biasanya kalau puasa saya itu sejak jadi bupati sampai 2 tahun ini saya tolak khutbah.
baru kemarin ini harusnya saya khutbah Idul Fitri. Karena saya nggak pernah mau khutbah. Kenapa? Selama jadi bupati, saya memilih dikhutbahi. Kenapa? Saya ini sudah penguasa kok tukang khutbah. Kan biar saya mendapatkan nasihat banyak dari orang lain, maka saya nggak mau khutbah. Tapi kemarin saya mau khutbah. Saya batalkan ke Malang. Gitu kan. Saya ke Malang, saya batalkan. Lalu biasanya Ramadan saya suka masih keliling ceramah. Tapi saya merasa bahwa, ada peluang yang lain ini. Saya kemudian bikin rekaman pendek-pendek, 3 menit, 4 menit. Itu saya ingin memberi kan. Begitu saya share, saya bahagia juga dapat respon, kritik, apa. Kenapa? Tujuan saya ingin sharing, berkontribusi buat kehidupan ini. Nah, maka kalau Darwin itu kan mengatakan, yang akan survive itu bukan hanya ini bukan soal yang kuat, yang cepat, dan yang besar, tapi siapa yang beradaptasi. Menurut saya perlu ditambahi satu lagi. Itu baru survive. Tapi siapa yang unggul? Yang unggul adalah siapa yang bisa berkontribusi di dalam situasi norma-norma baru sedang dipaksakan terjadi dalam hidup kita. Jadi di norma-norma baru seperti ini, sekarang siapa yang bisa tetap berkontribusi buat kehidupan, dialah sebenarnya yang akan unggul, bukan hanya survive, tapi dia akan menjadi champion. Dan menurut saya ini peluang kita untuk menjadi champion. Tapi itu tidak terjadi kalau kita masih mau melawan, masih mau mendenying. Lebih baik kita welcoming menurut saya, dan menikmati semua kesulitannya, tantangannya, lalu mulai melihat possibilities, kemungkinannya, maka istilah open heart, open mind, open will itu betul. Lalu kita welcoming, lihat celah-celah baru, dan di situ kita berkontribusi. Menurut saya seperti itu, Mas Hari. Jadi hidup ini menjadi menarik karena setiap hari kita sedang mengeksplor dan belajar, ya, belajar, mengeksplor, menemukan berbagai celah untuk peluang untuk kemudian kita berkontribusi buat kehidupan ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Hari dan Kang Yoto. Boleh saya sharing? Boleh saya sharing? Silakan, Pak. Pak Rahman. Ya, Pak Kang Yoto, Pak Frans, dan teman-teman semuanya. Saya juga sama Kang Yoto sebagai dosen gitu. Ya memang kita merasa pada awalnya agak kaget gitu ya, harus pakai Zoom dan lain-lain. Tapi saya sepakat dengan Kang Yoto, kita harus berselancar di dunia baru dan passion kita untuk memberikan sesuatu untuk murid atau mahasiswa kita. Jadi ketika saya mengajar, saya think out of the box, saya mensyukuri gitu ya. Dengan adanya Zoom ini, saya bisa berbicara dengan seluruh murid saya yang 40, kadang-kadang 50, kadang-kadang 30, langsung face to face. Kenapa kok saya bilang saya senang? Di kelas saya tidak bisa mengontrol teman anak-anak saya yang ada di belakang mojok, ngantuk, tidur, mainan HP. Tapi di Zoom saya bisa melihat wajah mereka. Saya cuma minta aja. Kameranya on semua ya, tolong ya, Bapak mau bicara. Ya gitu. Saya buat seatraktif mungkin. Saya cuma bisa bergerak dengan intonasi, dengan tangan saya, cuma sedada ke atas gini. Jadi saya berusaha untuk attract mereka. Benar kata Kang Yoto bahwa energi ini satu arah. Begitu kita bicara lepas, nggak ada kembali. Jadi diperlukan energi yang lebih banyak gitu. Tapi saya merasakan bahwasanya ini untung buat saya. Saya kadang-kadang satu hari bisa ngajar 4 kelas. Saya harus lari dari kelas 1 ke kelas yang lain, buka LCD, mempersiapkan. Sekarang saya tinggal duduk di rumah, saya tinggal on, jalan semua. Saya minta sama murid saya, please, kamera on please. Kalau mau ke toilet, say. Di chat saya bilang gitu. Dan saya merasakan bahwa komunikasi face to face ini benar-benar enak gitu ya. Jadi saya merasakan setelah 30 hari ini jadi kebiasaan saya untuk influence mereka dengan cara saya. Saya menikmati. Saya tidak perlu cari parkir, saya tidak perlu macet-macet di jalan, saya tidak perlu bayar bensin, saya tidak perlu bayar tol, saya tidak, kalau capek saya tinggal pergi 1 meter dan saya tidur sebentar. Ini adalah karunia yang seperti Kang Yoto bilang.
nikmati apa yang ada. Pasti dalam kesukaran ini Tuhan memberi jalan. Jadi saya harus melakukan effort energi lebih banyak. Dan pronunciation, vocabulary, dan kata-kata ini harus benar-benar jelas untuk mereka. Dan saya melihat dari muka mereka, bagaimana mereka senang atau tidak. Bisa feeling dengan muka ini. Saya bisa lihat Pak Hari tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Kang Yoto manggut-manggut. Saya cuma nggak bisa Mas Farhan sama Pak Farhan saja, karena ditutupin gitu ya. Tapi saya bisa melihat, saya cuma bilang melihat, please. Ya, jadi saya, kalau ada yang matiin kamera, saya bilang, please, be respect. Can you imagine if I make my camera off also? Saya matiin kamera saya. Bagaimana feeling kalian? Nggak enak, Pak. So, saya bilang. Saya ajak komunikasi dan saya merasakan dialog yang diajarkan sama Kang Yoto sama Frans itu berjalan gitu. Saya tanya aja terus, saya tanya karena saya melihat muka. Begitu ada yang ngantuk, saya tanya semua. Saya menjiwai dan menikmati setelah 30 hari. Orang berkata setelah 30 hari menjadi habit kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu Pak Farhan udah nyalain kameranya Pak. Dia udah ditegur, dia udah nyalain. Sudah Pak, makasih. Mas Omar, saya mau menyapa guru spiritual saya, Kang Yoto. Saya ini murid nakal nih Kang. Makasih banyak bisa dipertemukan kembali dengan predictions yang Mas Yoto sampaikan, Kang Yoto sampaikan. Kayaknya menemukan kembali spirit menjadi manusia baru Kang di tengah-tengah di tengah-tengah corona ini, dan saya hanya bisa menyampaikan bahwa sudah cukup menjadi 20 chapter yang harus ditempuh dalam 1 semester, dan itu saya pikir setelah pertemuan seperti ini kita akan menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang memang betul-betul siap menghadapi segala kemungkinan. Dan saya pikir kuncinya di spiritualitas tadi. Betul Mas Umar. Dan saya terima kasih sekali dikasih forum, dan saya kemarin diundang Kang Yoto untuk bisa ikut di forum ini, dan luar biasa, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan forum seperti ini lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya yang jauh dari Samarinda, dan senang sekali, dan saya menemukan kembali Pak Mariman, kenalkan dong dirinya siapa. Ini Dr. Mariman, Kepala LAN. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Umar, dan saya murid beliau sejak tahun 90 di Malang, dan satu frekuensi banget, dan memang sedang bercita-cita untuk membuat sebuah buku untuk gurunya, jadi untuk Kang Yoto, dan ini menjadi bisa menambah beberapa chapter lagi yang mudah-mudahan semakin menggenapkan kesempurnaan sebagai seorang guru yang hebat. Terima kasih Kang Yoto, bisa lebih dekat lagi dengan Kang Yoto dengan kekuatan diksi yang luar biasa menggugah. Terima kasih banyak, salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Omar, ini boleh nggak ya, sharing silakan. juga? Maaf, boleh ya? Ini karena mengingat waktu, tapi ini ya, terakhir. 1 menit aja silakan. Ya. Cuma 2 poin nih, soalnya aku rasanya... Ini yang nanya dokter semua, ini berat-berat. Aduh. Dr. Love. Dr. Love. Setelah mendengarkan Kang Yoto, jadi memahami kasih lebih mendalam. Gitu. Jadi silakan. Kang Yoto, terima kasih sekali seperti biasa. Makasih Mas Omar. Jadi beliau juga sama guru spiritual saya, meskipun kita dalam ajaran yang berbeda, tetapi tetap spiritualismenya itu saya selalu mendapatkan insight banyak dari beliau. Nah, ada 2 hal yang saya paling terkesan itu adalah, yang pertama adalah ternyata orang yang baik sama kita itu mewakili ego kita. Itu buat saya sangat menarik. Itu nggak kepikir gitu loh, Kang. Itu adalah sesuatu paradoks, ya nggak? Bahwa
oh itu ternyata mewakili ego. Iya ya, egonya kita pengen dipuji, pengen di apa gitu ya. Jadi kita ngerasa bahwa orang itu baik gitu. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, which is sekarang saya sadar, oh itu mewakili ego sebetulnya. Terus yang kedua yang menarik banget itu adalah orang yang nggak suka sama kita atau musuh kita itu ya Kang tadi ya, itu adalah mewakili ketulusan kita gitu ya. Atau kalau saya menggunakan different word itu adalah mewakili apa yang harus kita ikhlaskan gitu ya, harus letting go gitu. Mungkin kita ini memang mempunyai banyak kekurangan yang apa itu ada di daftarnya orang-orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Dan itu yang harus kita secara ikhlas, oh kita harus lepaskan itu semua gitu ya. Jadi disinilah saya juga melihat Kang Yoto tadi menyatakan di IG-nya bahwa ada bagaimana kita mencintai musuh. Terima kasih sama musuh kita. Nah itu kalau di ajaran saya itu adalah ajaran kasih. Itu adalah cintailah musuhmu, Kang. Bukan hanya memaafkan ya, tetapi mencintai musuhmu. Coba bayangin, Kang. Itu kan sulit sekali ya untuk kita memberikan contoh, untuk convincing others. Malah orang pikirnya konyol banget ya, ajaran kok kayak begini. Cintailah musuhmu. Nah, disinilah saya lihat contohnya dari Kang Yoto ini. Terima kasih, Mas Omar. Terima kasih, Kang Yoto. Terima kasih. Mengingat waktu, saya akan segera menutup session ini. Tetapi sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman yang mengikuti sesi ini. Kang Yoto mungkin mau memberikan satu kata atau satu kalimat terakhir untuk kita semua sebelum kita berpisah. Silakan, Kang. Your last words. Feedback kawan-kawan tadi semua itu hadiah buat hidup saya. Karena saya juga tidak membayangkan se-powerful itu sebenarnya. Karena itu saya berterima kasih. Dan satu kata dari saya, mari kita nikmati menjadi tuan rumah kehidupan. Dan itu bukan siapa-siapa, kita yang jadi tuan rumah buat kehidupan ini. Terima kasih banyak, Kang Yoto. Terima kasih semuanya. Kang Yoto, Instagramnya apa, Kang Yoto? Kang Yoto Bojonegoro. Oke, kita semua akan follow. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih semuanya. Stay healthy. Terima kasih Kang Yoto. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Salam bahagia, salam Bye, bahagia. Kak Irit. Bye, Uti, teman-teman, saudara. Terima kasih semuanya. Thank you. Oke, bye-bye. Saya tutup ya.